Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Sinwayudi. Saya dari Fakultas Hukum semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Islam. Berbicara tentang hukum Islam di Indonesia, hukum Islam di Indonesia berkembang di masyarakat menjadi sistem hukum di Indonesia atau nasional. Meskipun di Indonesia ada hukum adat, akan tetapi hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum adat. Hukum adalah produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. Di mana ada masyarakat, di sana juga akan ada hukum. Akan tetapi masyarakat berkembang terus-menerus, mulai dari masyarakat purbakala sampai dengan masyarakat maju dan modern. Oleh sebab itu, hukum harus selalu mengiringi dan mengikuti irama perkembangan masyarakat modern. Dalam masyarakat yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern pula. Untuk rumusan masalah, kita di sini akan membahas tentang pengertian hukum Islam, perkembangan hukum Islam, faktor pendukung perkembangan hukum Islam, dan implementasi perkembangan hukum Islam. Untuk tujuan pembahasan kali ini yaitu memahami pengertian hukum Islam, memahami perkembangan hukum Islam, memahami faktor pendukung perkembangan hukum Islam, dan memahami implementasi perkembangan hukum Islam. Sebelum menjelaskan pengertian hukum Islam, maka kita harus bisa memahami makna atau arti dari hukum dan kata Islam. Hukum dapat diartikan peraturan atau perangkat norma yang mengatur tingkah laku kita dalam suatu masyarakat. Hukum Islam juga merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran, yang merupakan bagian dari agama Islam itu sendiri. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Hukum Islam tidak hanya hasil pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh kebudayaan, tetapi berdasarkan ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya dan dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Hukum Islam juga tidak saja mengatur tentang masalah ibadah saja, akan tetapi juga mengatur masalah perkawinan, masalah zakat, masalah pembagian warisan, dan banyak juga yang lainnya. Syariat merupakan hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua umatnya, yang dibawakan Nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad, baik yang berhubungan langsung dengan agama atau yang berhubungan dengan amalia. Islam juga tidak hanya mengajarkan kita tentang beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam juga mengajarkan kita untuk berhubungan sesama manusia. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keluhuran aspeknya. Perkembangan hukum Islam. Hukum Islam mulai menunjukkan perkembangan dinamisnya sejak kurun waktu yang relatif lama. Dalam potret sejarah menetapkan hukum Islam, perkembangan memiliki hukum Islam dalam relatif empirik dan dapat diidentifikasikan secara sistematis sejak periode Rasulullah hingga era kontemporer. Saat ini Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali memberikan fatwa kepada manusia yang beragama Islam. Pada saat Khulafaur Rasyidin, pada saat Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat kepada para sahabat untuk siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Terpilih menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar lah yang terpilih menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, yang dilanjutkan oleh Umar bin Thalib sebagai khalifah kedua, kemudian Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, dan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Islam memulai internalisasi lebih spontan berdasarkan
kesadaran dan kemauan masyarakat didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan pada agama. Pemeliharaan ini dalam bentuk internalisasi dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat seperti rumah, masjid, majelis hakim, madrasah, sekolah, pesantren, dan universitas. Internalisasi berupa pengajaran dan indoktrinasi. Pada umumnya, mazhab-mazhab hukum Islam yang dipilih untuk menginternalisasikan dalam masyarakat Indonesia adalah ajaran dan doktrin mazhab Syafi'i, meskipun mazhab lain yang diajarkan hanya mengenalkan sederhana. Internalisasi mazhab Syafi'i lebih dominan dibandingkan mazhab lainnya karena di Indonesia merupakan wilayah yang pernah dikuasai oleh Arab Yaman yang tergabung dalam ekspedisi militer Turki Utsmani ke wilayah Nusantara. Masyarakat Muslim Indonesia menjadikan ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagai doman mereka dalam berbagai harta warisan. Ketentuan jatah ahli waris mengikuti ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, termasuk dalam hal ketentuan ahli waris yang berhak atas harta warisan. Formalisasi bentuk perkembangan hukum Islam selanjutnya adalah formalisasi, yaitu menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari substansi peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan melalui upaya politik dalam proses formalisasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup di masyarakat tetapi juga menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara. Selain itu, melalui formalisasi ini hukum Islam perlu mengkompromikan sistem hukum lain yang ada di Indonesia sebagai substansi hukum. Hukum Islam bekerja sama dengan hukum adat dan hukum barat untuk merumuskan tindakan atau hukum yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Perlu formalisasi menjadi lebih luas sejak reformasi politik pada tahun 1998. Faktor pendukung perkembangan hukum Islam. Faktor pendukung perkembangan hukum Islam adalah faktor-faktor yang menjadikan pendukung perkembangan hukum Islam. Kedudukan hukum Islam menganut yang mayoritas ruang lingkup hukum Islam yang luas serta dukungan aktif organisasi masyarakat Islam. Kedudukan hukum Islam kesejajar dengan hukum lain. Faktor lain, kenyataan bahwa Islam merupakan agama dengan penganut mayoritas merupakan aset yang menjanjikan. Dengan modal mayoritas ini, umat Islam bisa masuk dalam berbagai lembaga pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang mempunyai kewenangan menetapkan politik hukum. Semakin banyak populasi muslim, maka semakin banyak pula aspirasi yang masuk dan terwakil. Namun realitas ini tidak serta-merta menjadi niska karena sangat tergantung pada bagaimana keinginan dan upaya umat Islam mengimplementasikannya. Faktor pendukung lain terletak pada cakupan bidang hukum yang luas. Dengan keluasan bidangnya, hukum Islam merupakan alternatif utama dalam membentukkan tata hukum karena mampu mengakomodasikan sebagai kebutuhan hukum masyarakat. Pelaksanaan dapat dilakukan dengan mengambil nilai-nilai Islam yang bersifat universal sebagai norma abstrak untuk dijadikan sebagai konsep teoritis guna dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor keempat yang juga penting dalam peran aktif lembaga atau organisasi Islam, kontribusi nyata dari berbagai organisasi Islam setidaknya menjadi daya tawar dalam mengambil berbagai keputusan yang yang menyangkut kepentingan umum. Sekalipun hukum Islam memiliki akar sejarah yang panjang seperti mayoritas penduduk muslim, akan tetapi
menegakkan dan menerapkan hukum Islam memiliki banyak hambatan-hambatan sehingga hukum Islam terkesan sangat lambat, khususnya dalam bidang jinayat. Pidana Islam Tompo Santoso menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penegakan penerapan hukum Islam adalah sebagai berikut: kendala kultural atau sisiologis, yakni adalah umat Islam yang masih belum bisa menerima. Yang kedua, kendala fikih pemikiran, yakni banyaknya pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin dengan efektivitasnya. Ketiga, kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum Islam tidak adil, bahkan kejam dan ketinggalan zaman, serta bertentangan dengan cita-cita hukum nasional. Keempat, kendala yuridis yang tercermin dari sebelum ada ketentuan hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam. Yang kelima, kendala konsolidasi, yakni belum bertemuannya para pendukung perlakuan hukum Islam dari berbagai kalangan yang masih menjalankan dalih, argumen, dan metode penerapan masing-masing. Yang keenam, kendala akademis terlihat dari belum meluasnya pengajaran hukum pidana Islam di Indonesia ataupun kampus-kampus. Yang ketujuh, kendala permusuhan yang terlihat dari belum adanya upaya sistematis untuk merumuskan hukum pidana sesuai syariat Islam sebagai persiapan penggantian hukum pidana berat. Yang ke-8, kendala ilmiah tercermin dari banyaknya literatur ilmiah yang mengulas hukum pidana Islam. Yang ke-9, kendala politis terlihat dari tidak cukupnya kekuatan politik untuk menggolkan penegakannya. Implementasi perkembangan hukum Islam. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat dari sisi penerapan atau perilaku hukum Islam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah individu dan keluarga. Pembentukan hukum Islam di Indonesia erat kaitannya dengan faktor historis yang diwariskan kerajaan Islam di Nusantara sebelum datangnya VOC, dengan munculnya dua teori perkembangan hukum Islam, yaitu menerapkan hukum Islam sebagai sumber persuasif, yakni hukum Islam Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada awalnya kedatangan VOC tahun 1602 Masehi, pelaksanaan hukum Islam telah dilakukan. Ini dapat dilacak dengan ditemukan beberapa buku sebagai penggegas penerapan hukum Islam. Misalnya di daerah Mataram disebut Pengadilan Surambi karena diselenggarakan di Serambi. Masjid Agung di Banten, pengadilan dipimpin oleh seorang kaditual. Di Cirebon, pengadilan dilakukan oleh 7 orang mantri yang mewakili Sultan. Di Sulawesi ada kitab Amagapah. Di Aceh ada kitab Siratal Mustaqim karangan Nuruddin Al-Ranli 1628. Melihat perkembangan hukum Islam tersebut, VOC menyusun suatu buku kompendium, buku ringan yang dikenal Kompendium Freijer yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan Islam 1760, sesudah Belanda mengefektifikasinya di Indonesia 1816 sampai 1942. Beberapa aturan dilakukan, misalnya Van den Broek 1945 sampai 1927 mengeluarkan teori Reption Compulsu bahwa hukum mengikuti agama yang dianut